Bismillahirrahmanirrahim. Wal azharu taharatu musalatin tanfasilu bila taghayyurin. Wa qad tahara mahal li'anna al-munfasila ba'du ma kana muttasilan bih wa qad furida tuhruhu wa thani annaha najasatun lintiqalil man'i ilaiha kama fil musta'mal fi raf'il hadith wa minhu kharaja wa fil qadim innaha mutahhiratun lima taqaddama fil musta'mali fi raf'il hadathi fa in infasalat mutaghayyiratan aw ghayra mutaghayyiratin walam yatuhuril mahallu fanajisatun qata'an. Wa ziyadatu wazniha ba'da i'tibari ma ya'khudhuhul mahal kataghayyuri fil asah wa hal yuhkamu binajasatil mahal fima idam fasalat mutaghayyiratan aw zaidatal wazni wala athara bihi yudraku wajha asahuhuma fitatimati na'am wal musta'malu fil karrati saniyati wasalisati fi izalati najasati tahur wa qila tahirun qata'an. Nah, tahirun faqat walau najusa ma'i'un kal khalli wad dibsi wad duhni ta'adda bil mu'jamati tatahiruhu wa qila yatuhuru duhnu kazaiti bi ghuslihi bi ayusaba alaihi fi ina'in ma yaghlibuhu wa yuharriku bi khashbatin hatta yasilal ma'u ila jami'i ajza'ihi thumma idza sakana wa ala duhnul ma'a yuftahul ina'u min asfalihi liyakhrujal ma'u bina'an ala ishtirati asr wa rudda hadzal wajhu bi hadithi Abi Daud wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil fa'rati tamutu fis samin faqal in kana jamidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu wa fi riwayatin dzakaraha khitabi fa'ariquhu falau amkana tathiru syar'an lam yaqul fihi dhalik faqad a'ada al-musanniful mas'alata fi babil bay'. Begitu itu. Apa itu? Itu dan bermula pendapat Azhar itu bermula air bekas basuhan, bermula ghusalah, bermula air bekas basuhan itu suci ghusalah, suci air bekas basuhan yang bercerai, ya air bekas basuhan dengan tanpa perubahan. Jadi kalau disiram ini yang mencoba lo nah, yang masuk akal
air basuhan itu suci apabila najisnya itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak ada lagi ain, zat daripada najis, dan tidak ada juga ketiga sifat daripada ketiga sifat daripada najis. Maka kan najisnya najis hukmiyah. Jadi kalau najis hukmiyah, maka menyucikannya itu dengan mengalirkan air, kan? Tidak ada proses tidak ada proses yang lain, karena ainnya tidak ada lagi, sifatnya juga tidak sifat daripada najis juga tidak ada. Maka dengan mengalirkan air maka hanya kaum ada. Nah, jadi ketika menyiram itu nanti ada ghusalah, ada air bekas basuhan, kan? Yang dia turun daripada objek yang terkena daripada objek najis. Yang kibanan ghusalahan, apa hukum ghusalah air bekas basuhan? Bukan basuhan kedua dan ketiga. Kalau basuhan kedua dan basuhan ketiga itu tidak ada risiko lagi. Sudah dibasuh kemudian objek najisnya itu sudah suci, lalu kita basuh kedua dan ketiga, bukan itu pembahasannya. Kalau itu jelas itu suci, bahkan bisa digunakan kembali untuk bersuci. Nah, ini ceritanya adalah bekas basuhan, air bekas basuhan pertama, kan? Yang kiban usalah, ya, air bekas basuhan pertama itu jadinya suci. Bermula pendapat Azhar itu suci air bekas basuhan yang bercerai, ia ghusalah dengan tanpa perubahan. Tanpa perubahan, makanya saya bilang tadi lumpegah tentu ini najisnya najis hukmiyah. Kalau najisnya itu najis ainiyah, payah untuk mencari ghusalah yang air bekas basuhan yang tidak berubah. Tapi kalau dia itu hukmiyah kan bisa jadi, ya. Kalau ada ainiyah juga yang seperti itu, berarti taharah, berarti air itu suci berarti. Sedangkan kata haral mahal, sedangkan sungguh telah suci oleh mahal, sungguh telah suci oleh objek ataupun tempat yang dikenai najis. Telah suci artinya dengan sekali menyiram itu langsung suci dia. Tidak ada lagi sifat ataupun warna ataupun tidak ada lagi rasa ataupun warna ataupun bau, kan, pada objek yang dikenai najis, kan? Jadi kalau dengan sekali siram langsung suci dia. Ini yang ghusalah yang kemudian menetes daripada misalnya kain yang kita siram, ghusalah air yang bercerai daripada kain itu nyempuku, kan? Menurut Azhar ghusalah itu suci. Sucinya itu asalkan bila tagayyur, tidak ada perubahan pada air. Sedangkan tohural mahal telah suci oleh objek. Kenapa bisa suci? Padahal kan dia langsung bersentuhan dengan najis, apa bersentuhan dengan najis? Itu air yang bercerainya yang kesucian. Kenapa bisa suci? Li'anal munfasila ba'du makana muttasilam bi, karena sesungguhnya bermula air yang bercerai itu sebahagian daripada ma yang ada itu bersambung, ngumpul bersambung dengannya mahal, dengannya objek, kan? Itu air yang bercerai itu karena air itu dia adalah
adalah benda yang tidak mungkin dipisah. Jadi kalau dia bercerai, kalau dia bercerai itu kan secara hukum saja kita katakan ini depan, ini belakang, ini air bagian depan. Padahal itu kan sebenarnya menyatu itu kan. Air itu kan sebenarnya misalnya air di sungai kita lihat kan, bagian depan, bagian belakang. Padahal itu kan sebenarnya menyatu itu. Cuman dihukumkan saja kalau air itu mengalir kan, karena air itu dia menuju ke depan meninggalkan bagian belakang kan, maka dihukumkan bahwa ada ajza, ada bagian-bagian kan. Tapi kalau apa namanya, secara kasat mata kita lihat bersambung air kan. Jadi yang kibanan usalah itu suci, asalkan tidak ada perubahan pada usalah dan objek yang dikenai najis dengan sekali siram itu dia suci. Kenapa usalah itu suci? Karena sungguhnya bermula air yang bercerai itu sebahagian daripada yang ada itu bersambung ngumpul bersambung dengannya sedangkan qad furidatuhu, sedangkan sungguh diasumsikan artinya ini dalam konteks. Asumsi itu artinya diperkirakan. Karena ini kan perkiraannya, konteksnya ini adalah taharal mahal, objeknya itu dengan sekali siram dia suci kan. Tidak perlu berkali-kali menyiramnya, sekali siram dia suci. Makanya yang besar peluangnya ini apabila najisnya ini adalah najis hukmiyah. Ini hanya payah. Hukmiyah semuanya tidak ada lagi, fisiknya tidak ada lagi, ketiga sifat daripada najis juga tidak ada. Nah, dia dengan sekali siramnya mahalnya suci juga. Sekarang suci. Cuman itu kan air itu yang paling terdepan dari air itu kan dia kontak langsung, dia talaki, dia bersentuhan langsung dengan najisnya. Persoalannya itu sekali kemudian dia menetes, itu yang usalah, itu air bekas basuhan. Hukum apa hukumnya? Najis atau suci? Itu najis. Itu suci kan, asalkan dengan asumsi bahwa objeknya itu sudah suci kan. Sehingga usalah ini adalah suci. Logikanya apa ya? Logikanya ini yang bercerai ini kan bagian daripada air yang bersambung kan. Kalau seandainya objeknya itu sudah suci kan, maka yang bercerai ini juga suci. Kalau kita katakan bahwa yang bercerai ini najis, sedangkan air itu kan bersambung. Usalah ini najis, air kan dia bersambung kan. Kenapa yang air yang tersisa, air yang masih bersambung ataupun masih terdapat pada objek yang dikenai najis yang sekarang sudah suci, kenapa air itu suci? Jadi usalahnya ini najis itu tidak logis, itu tidak masuk akal. Kalau kita katakan yang usalah ini najis, otomatis yang taruhlah pada kain itu, air yang masih pada kain itu juga berarti najis berarti kan, itu berarti najis. Mengerti logikanya cara berpikirnya, alasannya hukum kuat, hukum hukuman senyum dong itu hukum nengguan apa juga. Wadani annaha najasatun. Bermula pendapat yang kedua itu sesungguhnya bermula ia husalah, ia air bekas basuhan itu najis. Kenapa najis air bekas basuhan itu? Lintiqalil man'i ilaiha, karena berpindah penghalang
kepadanya usalah. Tadinya penghalang itu pada mahal, pada objek yang dikenai najis. Begitu dia disiram, maka penghalangnya itu beralih kepada berpindah kepada air. Apa penghalang yang terdapat pada objek itu? Penghalang itu adalah berupa kenajisan. Jadi sudah berpindah kepada air, maka air itu berarti najis berarti. Karena fungsi air itu kan dia menghilangkan. Menghilangkan ini bukan artinya air itu membuat najis itu menguap ke langit. Tidak menguap ke langit itu. Air itu menghilangkan artinya dibawa oleh air. Apanya yang dibawa? Najis. Itu kan berarti kan penghalangan. Jadi penghalang yang tidak tadinya terdapat pada mahal sudah diambil alih oleh air. Sekarang penghalangnya itu objeknya itu suci, nyokiba air. Air dalam hainyo kakeh lah, kakeh. Najis berarti ya. Enggak. Kama fil musta'mali fi raf'il hadasi, sebagaimana pada air bekas pakai. Bekas pakai apa? Bekas pakai pada raf'il hadasi, pada menghilangkan hadas. Jadi air bekas pakai, misalnya berwudu, air basuhan pertama. Jadi hadas itu, kata Sani, itu sudah beralih dia kepada air. Hadas yang tadinya terdapat pada anggota wudu dengan dibasuh, maka hadas itu berpindah kepada airnya itu. Maka airnya itu bagaimana? Ya, airnya itu berarti gimana? Airnya itu berarti sudah air mustakmal, sudah terdapat mani, berarti pada air itu sudah terdapat penghalang. Apa penghalang? Jangan kita katakan, oh berarti airnya itu sudah berhadas. Kodnya, padahal airnya berhadas. Maksud berpindah artinya mani penghalangnya itu sudah berpindah dari anggota wudu kepada air. Kalau mau kita katakan, oh berarti hadas berpindah pada air, karena mungkin, karena hadas itu adalah amrun iktibari, amrun iktibari. Siapa muktabirnya? Muktabirnya adalah syarat. Di mana diiktibar? Diiktibarnya itu pada anggota wudu. Maka hana mungkin buat kita berarti hadas mau pindah bayi. Jadi pu yang pindah bayi tentu mani ini. Sehingga kemudian air yang bekas pakai itu tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu juga lah pada usalah ini. Maninya itu berpindah kepada air. Berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu tidak bisa kita katakan berarti air itu berhadas, kan tidak bisa, karena hadas itu adalah amrun iktibari. Tapi kalau pada najis itu bukan amrun iktibari, dia real. Najis itu dia nyata, mustaqdarun, amrun mustaqdarun. Jadi kalau sudah berpindah pada air, yang gimana? Maniknya tadi apa pada mahal? Najis. Makanya sudah berpindah pada air, berarti usalah itu najis. Enggak? Wa minhu kharaja, dan daripadanya mustakmal, air bekas pakai mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Kharaja, muncul ia sani, muncul ia pendapat kedua. Jadi pendapat kedua ini muncul dari air bekas pakai pada hadas. Apa pendapat yang kedua? Yaitu usalah itu najis dengan alasan intiqal mani. Begitu. Jadi kena Azhar, pendapat Azhar, usalah itu suci. Apakah mensucikan? Bukan mensucikan, dia suci. Suci saja dia. Apakah bisa digunakan untuk mensucikan? Wa fil qadim innaha mutahhiratun. Menurut pendapat qadim,
sesungguhnya ia ghusalah. Nah, ini lebih ekstrim lagi, mutahhiratun, mensucikan. Bukan suci saja, malah dia mutahhirah, mensucikan. Kenapa mensucikan? Karena ma yang kalalu ia ma pada mustakmal fi raf'il hadisi, air bekas pakai pada mengangkat hadas. Kan? Jadi alasan yang kalaluman hana lu ingat li. Kan silahkan raji'hu in syi'ta, muraja olehmu jika berkehendak olehmu, wa illa fala wanyana kaku. Begitu. Jadi pendapat Azhar suci saja, tapi dia tidak mutahhirah, tidak mensucikan. Right? Begitu. Fa ini fasalat mutaghayyiratan au ghaira mutaghayyiratin. Maka jika bercerai ia ghusalah, bercerai ia air bekas pakai hal keadaan berubah, iban berubah, baik berubah warnanya, rasa ataupun bau. Karena biar bagaimanapun, misalnya yang berubah cuman baunya, yang kibanan sama sih. Nah, tapi di atas kan katanya kalau salah satu daripada warna ataupun bau masih baka, masih ada, nyangkah naupu, pemakna naupu, maafuana, dimaafkan, artinya masih najis tapi dimaafkan. Jadi ini kan konteksnya kan najis, jadi nyokibana menyomubah berarti jangan kan najis, berarti usalah air bekas pakai, kan? Ataupun ghaira mutaghayyiratin, ataupun bercerai ia ghusalah hal keadaan tidak berubah, tapi lam yatuhuril mahal, tapi belum suci oleh mahal, oleh tempat ataupun objek yang dikenai najis. Kenapa bisa belum suci? Belum suci berarti apa? Warna ataupun bau atau rasa ataupun materi najis, air najis masih ada di situ, maka mahal itu belum suci. Kan? Jadi bercerai ia ghusalah hal keadaan tidak berubah tapi belum suci oleh mahal, niscaya najisatun qata'an, najis ia ghusalah dengan tanpa perselisih. Hana perselisih yang buahnya najis. Nah, ayah marukonya mati nih. Wa ziyadatu wazniha ba'da tibari ma ya'khuduhul mahal kataghayyuri fil asah. Bermula pertambahan wazniha, pertambahan beratnya ghusalah, air bekas basuhan. Pertambahannya bagaimana? Apakah berdasarkan bobot air sebelumnya? Ba'da tibari ma ya'khuduhul mahal, setelah mempertimbangkan ataupun menghitung yang takenju kadar ataupun bobot, mempertimbangkan ataupun menghitung yang menyerap akan iaman oleh mahal, oleh objek yang dikenai najis. Itu kata yuri fil asah, itu seperti berubah menurut asah. Jadi sama dengan berubah. Jadi misalnya kalau kita siram satu gelas, disiram satu gelas, itu yang kena najis disiram satu gelas, kan? Kemudian penyiramannya itu airnya kita tampung, setelah disiram sekaligus kita tampung airnya. Begitu ditampung airnya, tidak penuh lagi satu gelas semua, kan?
ataupun setelah ditampung airnya itu airnya itu kalau kita mau hitung dengan apa yang sudah diserap, memang sudah berkurang memang dia. Tapi kalau mau dihitung dengan apa yang sudah diserap oleh tempat yang dikenai najis, kan? Nampaknya ini bobot daripada air itu sudah bertambah, kan? Setelah mempertimbangkan kadar yang diserap oleh mahal, kan? Yang gimana? Hanya berarti kamu tambah najis, berarti ya bobotnya itu sudah bertambah, itu berarti bertambah dengan kamu tambah najis, berarti ya sudah bertambah dengan yang gimana? Kata kayur filasa waziyadatu wazniha ba'da tibari ma yaquduhul mahal, bermula pertambahan bobotnya usalah, beratnya usalah setelah mempertimbangkan ataupun kadar yang menyerap akan ia kadar oleh mahal. Itu pertambahan bobot itu seperti takayur, berubah menurut masa. Artinya usalahnya najis berarti kan? Jadi kalau pertambahan bobotnya usalahnya najis, usalah najis. Jadi kalau usalah najis, sekarang yang objek yang dikenai najis, yang kalau usalah itu najis, objek yang dikenai najis itu apa hukumnya? Apakah suci atau najis? Kalau usalah hanya ini kita katakan najis karena bertambah bobot daripada air, itu yang mahalnya gimana hukuman? Apakah dihukumkan najis juga karena usalahnya ini dihukum najis? Wahal yukamu binajazatil mahal, dan apakah dihukumkan najis mahal pada apabila bercerai ia usalah, hal keadaan berubah ia usalah, ataupun bercerai ia usalah hal keadaan bertambah bobot, sedangkan la atrabihi yudraku, sedangkan tiada bekas padanya mahal yang yudraku, yang ditemukan ia bekas. Di objek yang dikenai najis itu tidak ada lagi bekas najis di situ. Sekarang kalau usalah itu karena ini masalahnya bertambah bobot ataupun usalahnya itu mutaghayyirah, berarti usalahnya najis. Kajelah usalahnya najis. Kan? Kalau usalahnya najis, jadi yang kibat mahalnya kibat. Objek yang dikenai najis. Apakah dia suci atau najis? Sedangkan ini ceritanya tidak ada lagi bekas yang ditemukan pada mahal. Yang gimana? Wajahan dua pandangan. Bermula sah dari keduanya dua pandangan dalam tatimah. Iya. Najisnya najisan mahal ya. Jadi kalau ada pertambahan bobot ataupun usalah yang bercerai itu berubah, kemudian pada mahal yang dikenai najis itu tidak ditemukan bekas najisnya mahalnya, itu dihukum itu masih najis menurut asal, kan? Wal musamalu fil karati saniyati wa salisati fi izalatin najasati tahur, bermula air yang digunakan pada kali kedua. Kali kedua artinya basuhan kedua, kan? Ini basuhan kedua maksudnya apa ini? Apakah basuhan kedua sedangkan mahal itu masih najis? Bukan itu basuhan kedua, artinya ini dengan asumsi ataupun dalam konteks sudah suci mahal. Jadi mahalnya sudah suci, kan? Gimana suci? Pada depu suci, tidak ada lagi zat najis, tidak ada lagi ketiga sifat berarti kan kasucinya. Kemudian kita basuh lagi, itu air basuhan usalah pada kali kedua ataupun kali ketiga yang
Pada kali kedua dan kali ketiga pada menghilangkan najis, itu air mustakmal, air bekas pakaian itu tahur, itu mensucikan. Karena mahal jika suci, masih disiram juga, dia tidak mengangkat mani lagi dia, kan tidak lagi mengangkat mani ya, karena najisnya sudah terangkat. Waqilah tahirun faqat, dikata orang tahir suci doang, tapi tidak mensucikan. Pinya penampak lemah, wajah lemah. Begitu itu. Penadanya mana? Penadanya tungku yang berbahagia. Tidak tanya bagimu. Walau najusa ma'i'un. Jadi nyo kata mau mbak penutup. Jadi ya, yang di belakang itu tentang hukum air, kan? Air. Kalau cairan gimana? Launa jusama i'un, seandainya bernajis oleh cairan. Contoh seperti cuka, wadih besi, dan sirup. Waduh nih dan minyak. Yang gimana? Nisyaya ta'adzara hana mungkin. Ta'adzara dengan mu'jamah dengan titik. Oleh apa hana mungkin? Oleh menyucikannya ma'i'ah, cairan. Kalau air masih bisa disucikan. Cara menyucikannya itu adalah dengan menambahkan hingga sampai 20 ataupun dengan hilang dengan hilang perubahan. Kalau cairan gimana? Cairan itu tidak ada cara untuk menyucikan. Jadi kalau cuka sudah najis, udahlah. Dibanyakkan sampai 20 cukanya itu sampai 20 dia akan menjadi suci. Itu adalah hukum air, bukan hukum cairan. Jadi kalau minyak kelapa sudah najisnya hanya mungkin suci, dan tidak mungkin lagi disucikan. Waqila yatuhuru duhnu kazait, dikata orang bisa suci oleh minyak. Minyak apa ini? Seperti minyak zait, minyak nabati, minyak tumbuhan. Minyak tumbuhan, minyak apa itu? Minyak dari tumbuh-tumbuhan. Apakah dari tumbuhan zaitun atau tumbuhan apa yang bisa menghasilkan minyak? Kelapa sawit. Itu tergolong zait, zait. Minyak nabati, minyak tumbuhan. Contoh duhnu, contoh minyak, contohnya seperti minyak zait, minyak nabati, minyak tumbuhan. Kiban cara suci duhnuan, suci minyak, biruslihi, dengan membasuhnya minyak. Kiban cara basuh minyak ya. Karena basuh yang nada bayang cara basuhnya kon tamat dengan siraman. Minyak kiban tamat. Minyak kan? Kiban cara. Bagaimana cara basuh? Bi ayu sabba alaihi, dengan pengertian bahwa dituangkan atasnya minyak. Hal keadaan minyak itu fi inain, berada dalam bejana, berada dalam wadah. Wadah ini paling mudah kalau wadahnya ini plastik. Wadah ini plastik.
Itu bisa dites itu. Saya coba ambil plastik, kan? Kalau ada minyak kelapa, nggak sengaja kita siram air minyak kelapanya itu, sedangkan ini mau kita pakai sudah tertuang air di minyak kelapa ini. Bagaimana cara memisahkan air dari minyak kelapa? Caranya itu masukkan dalam kantong. Masukkan dalam kantong, bocorkan di bawah. Sudah masuk dalam kantong, kemudian bocorkan itu air yang minyak yang sudah bercampur air itu, masukkan dalam kantong plastik, bocorkan di bawah, itu air itu akan turun, kan? Karena beda massa daripada air dan minyak, karena dia beda, maka itu minyak itu akan ke atas, air ke bawah, kan? Nanti bocorkan di bawahnya itu, airnya akan turun. Begitu sudah habis airnya, ya langsung tutup. Tinggal sisa minyak di situ. Jadi nyotekedi, seandainya minyaknya itu bernajis, maka menyiasatinya bagaimana supaya dia suci? Menyiasatinya adalah masukkan dalam kantong plastik, siram minyak di situ, kemudian putar-putar. Enggak. Wa yuharriku bi khashbatin, wa yuharraku, dan diaduk-aduk ia bejana ataupun wadah, diaduk ia wadah bil khashbatin, dengan kayu, sehingga sampai oleh air kepada keseluruhan ajzaihi, bagian-bagiannya minyak. Jadi masukkan dalam wadah, kemudian tuangkan air, lalu diaduk-aduk, sampai airnya itu menyeluruh sampai kepada air menyeluruh kepada sampai ke seluruh bagian minyak. Tsumma idza sakana, kemudian apabila telah tenang ia air, niscaya wa ala duhnul ma'a, dan naik oleh minyak akan air. Naik oleh minyak akan air artinya minyaknya itu naik di atas air. Karena minyaknya itu kan nanti dia akan naik ke permukaan, airnya akan ke bawah nanti. Niscaya yuftahul ina min asfalihi, dibuka akan wadah dari bawahnya wadah. Makanya yang mudah itu kalau wadahnya itu dari kantong plastik, kan tinggal dibocorkan, tinggal ditusuk, ditusuk, sudah bocor, kan turun airnya, kan? Liyakhrujal ma'u, supaya keluar oleh air, Cuman ini membuka bagian bawah daripada wadah ini pun supaya turun air ini pun binaan ala istiratil asri, berdasarkan atas mensyaratkan persyaratan peras. Tapi kalau didasarkan pada tidak disyaratkan memeras, maka itu tidak perlu dibuka bagian bawah daripada wadah nanti, karena airnya kan sudah turun. Apalagi dia sudah terpisah antara minyak dengan air. Ini menurut warud dahadzal wajhu, ditolak akan ini wajah, akan ini pandang. Dengan hadis Abi Daud dan selainnya Abi Daud, hadis Annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya ya Nabi tentang fa'rah, tentang tikus, tentang koruptor. Fa'rah korup. Koruptor kan tikus kantoran. Tentang koruptor,
Tentang tikus yang mati, ia tikus pada samin, pada minyak hewani. Jadi kalau tadi zait tadi minyak apa? Nabati. Kalau samin itu minyak hewani. Dia itu berasal dari itu produk turunan daripada susu. Produk turunan daripada susu. Dan produk turunan dari susu macam-macam. Ada jadi keju, ada jadi mentega, ada jadi samin, minyak samin. Nah, itu minyak samin itu kalau dia dalam suhu ruang tertentu, minyak samin itu dalam suhu ruang rendah itu dia bisa membeku. Nah, bisa jadi jamit, bisa dia dia bisa beku dia dalam suhu ruang tertentu. Kan? Jadi Nabi ditanya tentang tikus yang mati di minyak samin, maka berkata ia Nabi, ingkana jamidan, jika ada ia samin itu beku, ia samin. Niscaya alquha, buang oleh kalian akan ia tikus, wa ma'aulaha, dan sekitarnya tikus. Sekitar tikus artinya di binis-binis tikus, di binis-binis itu, di binis sekitar tikus. Karena ini minyak samin itu kalau dia cair, jatuh tikus ya tenggelam tikusnya kalau dia cair. Dan kalau dia cair, karena cairan itu cairan itu dia keseluruhan bagiannya itu dihitung satu. Jadi kalau jatuh tai cecak misalnya di bagian bawah, kalau cair maka seluruhnya itu najis. Misalnya minyak satu drop minyak, jatuh tai cecak. Yang gimana? Begitu jatuh tai cecaknya, sempat dia tapi sudah tenggelam, sempat dia ambil. Yang gimana? Jangan dipakai le. Tapi kalau dia beku, tanda beku itu kalau seandainya dibelah, dibelah, maka dia akan menyatu tapi lama menyatunya. Tapi kalau langsung menyatu itu cair itu. Tapi kalau dibelah, dia akan menyatu tapi lama. Itu berarti beku berarti ya. Jatuh tikus di minyak samin yang beku. Maka kata Nabi, karena dia itu tidak cair lagi, maka hukumnya kan tidak seperti cairan. Kalau cairan jatuh di mana keseluruhannya, tapi kalau ini beku, di mana jatuh maka di situ saja yang najis. Jadi solusinya kata Nabi, buang tikusnya, kemudian di mana ada lekukan tikus, sekitarnya itu artinya bagian yang ada lekukan kan ada lekukannya itu, lekukan tikus itu saja yang disingkirkan. Kemudian apa yang dilakukan? Selamat menikmati. Minyak samin itu sangat enak kalau dicampur pada bubur Arab ataupun roti-roti. Tapi tanya bak jame. Karena yang suci ya, cuma bagi orang yang lihat kan jijik ya. Kata Nabi masih bisa dimanfaatkan, jangan buang. Siapa tahu bisa jadi guru kura-kura ninja. Jadi kura-kura ninja kok mau gure pak tiko kura-kura ninja. Tahu nonton film kura-kura ninja. Yang film kartun jamu awaknya nonton nonton tahu. Ayah Nya masa kecil awaknya ada bahagia berarti. Wa in kana ma'ian fala taqrabuhu, dan jika ada samin, minyak samin itu cair, niscaya jangan dekati oleh kalian akan minyak samin. Kalau cair di mana kena maka keseluruhannya najis.
Jadi maksud jangan dekati artinya karena kiban kaidah hajian maharu maktinauhu, apa yang haram memanfaatkan, maka wajib ijtinaman, wajib menjauh. Hana salah menahlah haji. Apa yang haram dimanfaatkan maka wajib dijauhi kan? Makanya gimana? Jangan dekati artinya tidak boleh kenapa tidak boleh dimanfaatkan? Jadi makna la taqrabuhu ini menunjukkan bahwa samin itu kalau dia cair dan jatuh najis, maka samin itu sudah najis dan tidak bisa dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaatkan artinya tidak bisa disuci. Ta'adzara tathiruhu, tidak mungkin menyucinya, mungkin menyucikan. Wa fi riwayatin dzakarahal Khattabi, dalam tabuh riwayat yang menyebut ia riwayat oleh Al-Khattabi, dalam tabuh riwayat fa'ariquhu, tumpahkan oleh kalian akan ia minyak samin. Falau amkana tathiruhu, seandainya mungkin kan oleh menyucikannya minyak samin pada syarak, niscaya lam yaqul fihi dzalik, tidak mengatakan ya Nabi padanya minyak samin akan demikian. Demikian jangan dekati ataukah tumpahkan. Kalau memungkinkan disucikan tentu akan Rasul berikan solusi. Jadi kalau dia itu cair, solusinya masukkan dalam kantong plastik. Tentu bagiannya kan Nabi itu masukkan dalam kantong plastik, tuangkan air, diaduk-aduk, lalu ketika dia sudah tenang maka tidak diberikan solusi oleh Nabi, solusi menyucikan. Jadi kiban cecana solusi yang tumpahkan. Makna tumpahkan berarti tidak mungkin menyuci. Kalau mungkin menyucikan, akan Nabi berikan solusi bagaimana cara menyucikan. Waqad a'adal musanniful mas'alata fi babil bai', dan sungguh mengulang oleh musannif akan masalah ini, masalah apa? Yaitu masalah minyak yang cair ataupun minyak yang beku yang jatuh tikus. Di mana beliau ulangi pada bab penjualan. Cekalo dalam leo. Coba cari tambihun kon tambahan. Ada tambihun? Cari waqad su'ila. Ada? Waqad su'ila Syekhuna Ziyadi an su'alin suratuhu ma qaulukum radhiyallahu ankum fil jarari wal azyari wal ijanat wal qulali wa ghairi dzalik kal birani wal ushuni mimma yu'janu minatin bisirjin. Hal yasihu bai'uha wa yuhkamu bi taharati ma udi'a fihi mimma i'au ma'in dunal qullatain. Sungguh ditanya akan gure kamu Azyadi tentang suatu pernyataan yang bermula bentuknya pertanyaan itu, apa pendapat kalian radhiyallahu anhu tentang jarari, tentang gerabah dan azyar, gentong-gentong. Jadi ini gerabah sama dengan gentong, dia terbuat daripada tanah liat. Gerabah dan gentong-gentong, wal ijanat dan baskom dan kulal dan tempayan. Dan selain demikian seperti guci dan piring-piring.
guci dan piring-piring. Pun selain demikian, nyata daripada ma yu'jadu minatin, ma yang dibuat ia dari tanah, daripada tanah. Daripada tanah bercampur sirjin, bercampur kotoran hewan. Jadi tanah di sini artinya tanah liat, tanah liat dicampur kotoran hewan. Jadi tanah liat itu dicampur kotoran hewan, kemudian dibuat gentong, dibuat tempayan ataupun gerabah, piring, dan pulang baskom, guci. Apa pertanyaannya? Hal yasihu bay'uha? Apakah sah oleh menjualnya madkurat, benda-benda tersebut yang terbuat dari tanah bercampur kotoran hewan. Karena syarat mabi, syarat barang yang dijual itu harus tahara ain, harus bendanya itu suci. Kalau mutanajis tidak apa-apa, kalau dia bernajis tidak apa-apa, kan masih bisa disuci. Tapi kalau bendanya itu najis, maka tidak sah tidak sah jual. Contoh seperti publo bui, hukum publo bui hanasa, pakon buinya najis, babi itu najis, nak sah dijual. Kalau jual kambing yang jatuh di tai babi bagaimana? Apa hukumnya? Apa yang dijual? Kalau tai babinya tidak sah, yang dijual apanya? Kambingnya yang dijual. Itu sah, tapi itu sudah pernah, itu mutanajis. Kan masih bisa disucikan, lempar di kurung baru sana. Enggak suci jadinya. Apakah sah oleh menjualnya benda-benda tersebut dan dihukumkan? Dan apakah dihukumkan bitaharati maudhi'a fiha? Dihukumkan suci apa-apa yang dimasukkan ma padanya benda-benda tersebut. Pema nyata daripada ma'i'in au ma'in dunal qulatain, nyata daripada cairan ataupun air yang air ini di bawah dua kula. Kalau cairan ada istilah dua kula lebih dua kula, mau dia lebih dua kula pun cairan kalau bersentuhan najis dia itu najis, tidak bisa disucikan. Tapi kalau air di bawah dua kula baru najis. Tapi kalau lebih dua kula pun nggak ada najis, enggak. Pema nyata daripada cairan ataupun air di bawah dua kula. Yang kibanan apakah dihukum suci? Karena itu benda-benda tadi itu proses produksinya itu mengandung unsur najis. Jadi kalau dimasukkan cairan ataupun air kurang dua kula, yang kibanan apakah dihukumkan suci? Dan apakah yajuzu isti'maluhu? Apakah boleh oleh menggunakannya? Punya lo apa kau je isti'malihi? Dan apakah boleh oleh menggunakannya? Berarti menggunakannya kembali kepada madkur, benda-benda tersebut. Boleh pakai, karena kan ada kalau misalnya kantong kulit itu tidak disamak, kemudian kita masukkan airnya haram, itu haram menggunakan kantong kulit yang najis untuk dimasukkan air, karena itu kan menajiskan monyonya gimana? Apakah dihukumkan suci cairan ataupun air yang dimasukkan ke dalam? Dan apakah boleh menggunakan benda-benda tersebut? Dan apa pendapat kalian tentang jubni? Jadi fil jubninya atau kepada jirari dia tu. Apa pendapat kalian tentang keju yang dibuat ia keju dengan infihah mutanajjisah?
dibuat ia keju dengan enzim najis, dengan enzim najis. Enzim ini adalah zat yang terdapat dalam perut binatang, anak binatang, anak hewan. Itu dibutuhkan enzim itu dibutuhkan untuk proses pengentalan susu. Dia pakai infihah, dia pakai enzim dalam perut anak hewan. Itu proses pengentalan susu untuk buat keju, kan? Ataupun produk-produk turunan daripada pengentalan susu. Kalau tidak pakai infihah, tidak pakai enzimnya, nggak bisa, tidak mengental dia, kan? Tidak bisa jadi keju. Caranya harus pakai infihah, menyana infihah, nggak bisa. Masalahnya infihah yang digunakan adalah infihah mutanajjisah, infihahnya bernajis, kan? Sudah kena najis infihahnya. Jadi yang kejunya gimana hal yasihu bay'uhu? Apakah sah oleh menjualnya keju? Sedangkan dia menggunakan enzim yang bernajis. Dan apakah dihukumkan suci ia keju? Dan boleh memakannya keju? Sehingga seandainya kena ia keju akan sesuatu daripada tubuh ataupun pakaian, dihukumkan dengan kesuciannya sesuatu daripada tubuh atau pakaian. Yang gimana? Pokok mampu takkan suci keju kan? Sedangkan dalam proses pembuatan keju itu pengentalannya itu mengandung unsur infihah mutanajjisah, enzim najis, kan? Yang gimana? Apakah dihukumkan suci? Dan apabila kena kepada sebagian tubuh ataupun badan, maka dihukumkan suci bagian yang kena itu daripada tubuh ataupun pakaian. Wa kadza ma tawallada minhu, begitu juga ma yang terlahir daripadanya keju. Terlahir dari keju artinya produk turunan. Produk yang terlahir darinya keju. Produk terlahir artinya produk begitu juga produk turunan dari keju. Apa produk turunannya? Nyatalah daripada mish, daripada dadih. Susu itu jadi susu, kan? Susu dadih. Susu dadih yang dibuat dengannya susu dadih akan kisik. Kisiknya bubur kering. Bubur kering. Ini tanya tak mupung karena kita karena kalau kita makanan kita itu apa? Sunti. Ada yang produk turunan susu segala apa nih? Ini yang pakai produk turunan dari pudus susu ini orang Timur Tengah, orang Eropa, kan? Awalnya konyai paju. Bu mentang orang Eropa heran, orang Indonesia negara paju buah. Karena awalnya kadang paju buah, kadang belum tiga paju buah, kan? Tiap kalau sehari-hari tidak makan nasi, orang Eropa mau makan nasi. Jika kalau orang Eropa kemajuan, kan? Roti, habis itu ada keju. Tanya beli uang. Jadi food awaknya itu termasuk food awaknya itu keju. Keju itu adalah produk turunan daripada susu. Jadi produk turunan daripada susu itu macam-macam. Jadi keju lah, jadi dadih lah, jadi jadi minyak samin lah. Kan? Itu produk turunan daripada susu. Hal yajuzu akluhu, apakah boleh oleh memakannya ma tawallada minhu, ma yang terlahir ia ataupun produk turunan daripada keju? Puji paju produk turunan daripada keju. Karena keju itu kan dia ini dalam konteks mengandung enzim bukan enzim najis, enzim bernajis.
Wa yukamu bitaharatihi, dan dihukumkan dengan sucinya ma tawallada, produk turunan daripada keju, dan tidak wajib oleh berkumur-kumur daripadanya ma tawallada, produk turunan daripada keju, dan tidak wajib oleh ghuslu ma asabahu, membasuh ma yang kena ia produk turunan akan ia ma. Kenapa bisa dikatakan suci? Lianna hadza mimma ta'umu bihil balwa, karena sungguhnya bermula ini itu keju segala macam, itu mimma ta'umu bihil balwa, sebahagian daripada ma yang merata dengannya ma oleh balwa, oleh penderitaan. Makna penderitaan artinya sesuatu yang umum terjadi, yang berulang-ulang dan susah dihindari. Karena ini kalau orang kalau dia memproduksi massal, produksi besar-besaran, susah untuk susah untuk mengawasi cara mereka memproduksi. Karena ini kan produksi massal ini ya. Apakah itu dalam produksinya itu akan kena? Nah, siapa mau awasi itu? Karena ini kerja rame-rame, apalagi ini produk massal. Karena kan kalau produk massal itu harus cepat pembuatannya itu kan harus cepat supaya hasilnya itu banyak, otomatis akan terjadi ini akan bernajis lah segala macam lah. Dan ini bukan satu daerah, di mana-mana daerah seperti itu terjadi. Kalau ingin betul-betul suci, terjamin suci, higienis segala macam, bikin sendiri. Itu yang orang tidak mau. Mau bikin situ, siapa mau bikin sendiri? Dia kerjanya lain, habis itu tentu dia akan cari produk yang sudah jadi ya. Mana orang bikin sendiri? Sehingga kejadian seperti ini adalah umum balwa. Nyuka umum balwa, kiba umum balwangan. Sesuatu yang kamu ulang-ulang dan susah dihindari. Merata balwa aja, merata penderitaan lagi. Jadi nyo pekerja tak kira ju. Bolehkah ini dianggap umum balwa? Wa hal yajuzu bai'u bil ma'juni bizabli, dan apakah boleh menjual batu bata yang dibuat ia batu bata dengan kotoran hewan, dengan campuran kotoran hewan? Batu bata dengan kotoran hewan bukan artinya bahannya itu kotoran hewan saja, tapi bahannya itu adalah tanah liat, tapi ada taburan-taburan kotoran hewan di situ, untuk proses pengerasan. Idza uhriqa, apabila telah dibakar ia batu bata, boleh dijual batu bata itu yang pembuatannya itu dengan campuran kotoran hewan. Dan apakah boleh oleh binaul masjid bihi, membangun masjid dengannya batu bata yang pembuatannya itu dicampur kotoran hewan? Dan apakah boleh oleh farsyu ardiha bihi, boleh oleh menghamparkan lantainya? Menghamparkan lantainya artinya membuat lantainya masjid, membuat lantainya masjid dengannya batu bata, yang pembuatannya itu bercampur kotoran apakah lantai masjid boleh dengan menggunakan batu bata itu? Wa yusalla alaih, dan dikerjakan sholat di atasnya lantai masjid yang batu batanya itu bercampur kotoran hewan. Sholat atasnya lantai masjid bila hailin, dengan tanpa penghalang. Tanpa penghalang artinya tidak pakai sajadah. Karena kalau pakai sajadah tidak apa-apa, asalkan najisnya itu kering, jangan najisnya itu basah. Misalnya itu ada tai sapi di situ, tai sapinya sudah kering, lalu kita hamparkan sajadah di situ, sholat. Apakah sah sholat? Sholat sah. Tapi kan tempat itu ada suci.
Ya tempat suci kan sajadah. Itu di bawahnya ada tai sapi, kan tai sapinya kering. Kan? Cuman makruh, makruh. Kan? Ama seperti itu lantainya itu ada kena apa? Kencing. Kemudian tidak sempat dibasuh lantainya itu. Ya, kalau tidak sempat basuh ini kan lantainya pun sudah kering kan? Kencingnya itu sudah tinggal dihamparkan saja ada ya sholat. Sah sholatnya sah. Kan? Kalau basah dengan sajadah itu jadi najis nanti. Kan? Jadi ini kalau dia lantainya itu terbuat dari batu bata yang pembuatannya itu ada unsur kotoran hewan, lalu bata itu dibikin lantai masjid, kan? Lantai masjid, kemudian dia sholat pakai sajadah. Ini tidak pakai sajadah, langsung bersentuhan kakinya itu dengan lantai masjid yang batanya itu terbuat dari percampuran, ada campuran kotoran nyampe hukum temayang. Wa idza tasalla bi syai'un min badanil musalli aw malbusihi bi syai'in min sholati tasihu sholatuhu, dan bila bersambung dengannya batu bata, bila bersambung dengannya batu bata oleh sesuatu daripada tubuh orang yang sholat ataupun pakaiannya orang yang sholat. Kapan bersambungnya itu? Bersambung pada sebahagian daripada sholatnya musalli, sholatnya orang yang sholat. Yang kibantasihu sholatu, pekesah temayangnya orang yang sholat. Panjang pertanyaan. Aftuna, beri fatwa oleh kalian akan kami. Athabakumullahu jannah, kiranya memberi pahala akan kalian oleh Allah, memberi ganjaran akan kalian oleh Allah akan surga. Amin. Fa'ajaba, maka menjawab ya gore kamu azyadi. Dijawab dengan ma yang bermula bentuknya bentuk jawabanan ngongo huruf. Dijawab. Ini yang dikutip dengan huruf-hurufnya dari tulisannya gore kamu azyadi. Kibang kejawab le gore kamu azyadi, alhamdulillah. Bermula mandum pujo itu milik Allah. Bermula khazfu, bermula tembikar. Petembikaran. Bermula ia tembikar itu alladzi yu'khadhu minatin, yang dibuat ia alladzi dari tanah liat. Itu tembikar. Bermula tembikar yaitu sesuatu yang terbuat dari tanah liat dan ditambahkan kepada tanah liat akan sirjin, akan kotoran ada ditambahkan kotoran hewan, itu mimma ammatil balwa bih fil bilad, sebagian daripada yang umum, yang merata oleh penderitaan dengannya di berbagai daerah. Cuma berbagai daerah dari timur ke barat. Nyamandoman. Di seluruh pelosok negeri ya. Jadinya umum baluangan. Kalau ingin yang betul-betul suci, bikin sendiri. Masalahnya ini kalau batu bata, dia bikin rumah ini harus betul-betul suci. Yang pertama, bikin batu bata sendiri. Lainnya semen gimana? Khawatir dia nanti semennya itu kan, ini tukang yang kerja ini dia tidak mengerti suci dan najis. Jadi harus saya perhatikan, harus diawasi. Yang trik-trik bengeh untuk tukang. Oh bang, pakai i-nya bang, segala macam. Kawat kero. So you what semen? Net to you. Kawat semen kero deh. Ayo kamu bitaharatihi. Maka karenanya umum balwa, maka dihukumkan dengan kesuciannya tembikar.
tembikar. Nya suci ya. Dan suci maudhi'a fi minal ma'i wal ma'iat, dan suci mama yang dimasukkan ia ma dalamnya tembikar, pema nyata daripada air dan segala macam cairan. Dan cairan jadi kalau tembikar itu dibuat guci misalnya ataupun gentong air, sedangkan pembuatannya itu ada campuran kotoran hewan, yang gimana? Bolehkah dimasukkan air ke dalam? Boleh, karena itu sudah dihukum suci, kan? Fakon menat li'anal masyakkata, karena sungguhnya kesulitan itu mendatangkan ia tajlibut taisir, mendatangkan ia akan pemudahan, pemberian kemudahan, pemudahan. Enggak. Itu namanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, kalau sakit jangan berenang. Jadi karena agama ini samahah, toleran. Gimana tolerannya? Tolerannya ini kalau sulit payah itu akan mendatangkan taisir, pemudahan. Nyohoka kemana kagaduh nama. Dan sungguh berkata oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, nyo kaidah dari Imam Syafi'i. Apa ya? Kaidah dari Imam Rayu kok. Idza daqal amru tasa'a. Bila telah sempit oleh urusan, niscaya ittasa'a, menjadi lapang ia urusan. Ini kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Jadi kata Wahabi, itu bukan kata Nabi itu. Ini orang tidak bisa berpikir abstrak. Dia tidak bisa mengambil inti daripada sabda Nabi. Ini kaidah ini kan berdasarkan sabda Nabi. Dibuat kaidah oleh Imam Syafi'i. Idza tasa'al amru, idza daqal amru tasa'a. Bila telah sempit oleh urusan, maka menjadi lapang. Begitu juga kebalikannya. Idza tasa'al amru daqa. Bila lapang oleh urusan, maka menjadi sempit. Apa contohnya? Contohnya bagi orang musafir, daka, sempit urusan dia kalau harus sholat sesuai waktu, dan sesuai rakaat yang ditentukan. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nanti sebentar berhenti, kapan sampai? Sedangkan orang musafir itu urusannya itu harus buru-buru, harus cepat sampai. Hana banget ada nyojak-jakan, lu entah mau nyojak-jakan, bandang gitu. Hanya menyoka put Jerman ka brigi ni dalam hana truk-truk. Apalagi dulu itu habis tsunami itu putus jalan di mana itu? Daerah Aceh Jaya. Waktu masih putus, jadi kan harus mutar dari Aceh Barat naik ke Sungai Mu, segala macam Sungai Perak, Tembaga. Itu aturannya dulu cuman makan waktu 9 jam, karena jalannya sudah putus harus mutar naik gunung. Turunnya sampai di mana itu? Aceh apa? Berenun Lepul kan. Jadi karap 20 pe je pajuwate, hanya truk rajaan. Jadi orang musafir itu maunya dia cepat sampai ke tujuan. Jadi dakanya urusan jadi sempit kalau masih seperti itu, maka ittasa'a, jadi lapang. Kiba lapang nyan wate temayang luhu masa panjang. Kiba wate temayang luhu baca mulai dari jam 1 kurang sampai jam 7 kurang. Jadi waktunya itu jadi panjang. Asar dan zuhur itu dijadikan satu waktu. Terserah nanti mau kerjakan asar di zuhur atau zuhur di asar, terserah.
waktunya jadi panjang. Yang tidak jadi panjang waktu itu cuma subuh. Mungkin sholat maghrib dengan isya panjang dah watengan. Kemudian rakaatnya itu diringkas, rakaatnya dari 4 jadi diringkas. Itu dakal amri ittasa'a. Tapi kalau tidak sedang musafir, itu kan ittasa'a, sedang lapangan, maka dakal urusan itu jadi ketat. Sekali 4 tetap 4, hidup 4, tidak boleh dirubah. Melu wujud tapi 2 rakaatnya tengok tak kiki lanjut. Itu juga orang kalau sholat sambil duduk, sholat sambil duduk. Dari rumah dia udah bawa kursi. Padahal itu sholat fardu, boleh sholat fardu sambil duduk. Cuman ketika dia mampu berdirinya wajib dong. Jadi rakaat pertama Allah masih mampu berdiri, masih tetap berdiri. Nanti begitu dia ruku, iktidal, sudah sujud, tidak mampu lagi dia berdiri, sudah duduklah. Cuman kalau dari pertama mampu berdiri, berdiri. Idza tasa'a bila lapang maka jadi ketat. Dia lagi sholat duduk, tahu-tahu waktu dia mau berdiri, udah mampu berdiri, nyandongan. Walaupun mampu berdirinya itu cuma 15 detik, dong canadu. Nyo dari rumah cik kayak kursi. Itu bayangin. Padahal mana yang bisa dikerjakan sesuai aturan, harus dikerjakan seperti itu. Kalau dari awal sampai akhir dia duduk di situ. Wal jubunul ma'mulu bil infihatil mutanajjisah bermula keju yang dibuat dengan enzim yang bernajis. Itu termasuk yang umum dengannya oleh baluanya umum balua acid. Jadi yang kibanan kibaman. Kalau mau yang higienis bikin sendiri. Ini sapi saja ndak ada. Dia mau makan keju dia. Pertama-tama beli sapi dulu. Dia mau makan keju higienis. Pertama-tama harus beli sapi dulu. Kalau ndak ada sapi diperah lagi. Apa jalan? Fayu kamu bitaharatihi, maka dihukumkan dengan kesuciannya keju. Kesuciannya wasihu bai'uhu wa akluhu, dan sah oleh menjualnya keju dan makannya keju, dan tidak wajib oleh tathhirul fami minhu, menyucikan mulut daripadanya keju. Lupa jual apa yang kumur-kumur karena dihukum suci. Kon najis ma'fuan, bukan najis yang dimaaf. Suci yang hanya sushi. Wa idza asaba syai'un minhu thawbal akil, dan bila kena oleh sesuatu daripadanya keju akan pakaian daripada orang yang memakan ataupun tubuhnya orang yang makan, niscaya tidak wajib akan ia orang makan oleh menyucikannya pakaian ataupun tubuh. Kenapa? Karena kesulitan, karena payah. Jadi umum balwa ini efeknya adalah masyakkah. Efeknya itu adalah menyulitkan. Tidak bisa dihindari. Wa amal ajur ma'jun bisirjin, adapun batu bata yang terbuat dengan campuran kotoran hewan itu boleh menjualnya batu bata dan membangun masjid dengannya batu bata dan membuat nyan kono ardiha ino baklu no ardiha pakai ain inan bu ain bu alih bu hamzah hamzah dan membuat lantainya masjid-masjid dengannya batu bata. Di batu bata yang terbuat dari tanah liat bercampur kotoran hewan, dibuatkan lantai dengan batu bata, itu. Dia buatkan lantainya masjid atau mayangin
wa tasiu salatu alaihi, sah sembahyang atasnya batu atasnya batu bata dengan tanpa penghalang loh. Anak pakai sajadah, jadi bersentuhan langsung tapak kakinya itu dengan batu bata yang jadi lantai masjid. Nyan sah teman. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata oleh sebagian mereka, judlam binaul ka'bati bihi, pedong Ka'bah dengannya batu bata. Kan? Teka diruntuh Ka'bahan, maka kalau mau didirikan kembali bisa pakai batu bata dari tanah liat yang ada campuran tai-tainya. Kan? Jud. Dan bermula misnya dadih, kiban susu dadih. Ini karena produk turunan daripada susu. Ingin tahu dadih itu seperti apa? Payah neja peternakan sapi perah. Yang dipisahkan, yang terpisah ia dadih daripada keju. Yang keju ini dibuat dengan enzim mutanajjisah, enzim yang itu suci ia dadih. Kenapa? Karena umum balwa dengannya kan? Sehingga seandainya kena oleh sesuatu daripadanya akan tubuh ataupun pakaian, tidak wajib oleh menyucikannya tubuh ataupun pakaian. Allah alam. Wa katabahu Ali Ziyadi Asy-Syafi'i, menulis akan ia madhkur oleh Ali Az-Ziyadi Asy-Syafi'i. Thumma sa'altu syekhana al-madhkur fi darsihi, kemudian goknya Qulubi mentong penasaran Qulubi, kemudian bertanya oleh aku akan gure kamu tersebut, yaitu Azia. Goknya mentong penasaran pada pengajiannya gure lun tanya tentang demikian jawaban dari Aziadi. Fakal, maka berkata, iya syekhuna, iya gure kamu, qultuhu min indi wa in kana mukhalifan li zahiril madhab, mengatakan oleh aku akan ia madhkur. Nya gure kamu artinya gure kamu Aziadi. Jadi yang pegang penuhnya gure apa neco an lungkeunnya min indi, yang pendapat pribadi ya. Menurut lun ai tingkat Aziadi jeutkeun menurut lun. Menurut gue itu tingkat urang bangai menurut saya tangkuba betan tapetan menurut saya. Sekalipun adalah ia madkur, ia jawaban lunan, kalaupun ia jawaban itu menyalahi bagi zahir daripada madhab ataupun pendapat Imam Syafi'i. Walaupun batangnya beda dengan pendapat Imam Syafi'i. Walam ara li ahadin tasrihan bihi, dan tidak melihat oleh aku bagi seorang pun akan pernyataan dengannya jawaban lunan yang kepanjang lebar. Analun kalau atau pegang tentangnya. Wa inna ma kharratuhu ala qawaidil Imam Syafi'i, hanya saja menyimpulkan oleh aku akan ia jawaban berdasarkan kaidah-kaidah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian kata Syekh Qulyubi, ra'aitu ma dzakarahu syekhuna, melihat oleh aku akan ma yang menyebut akan ia ma oleh gure kamu Aziadi buno lung kalon cik dari Imam Syafi'i kan. Lam manzumah lam syair nazam Ibnil Imad, dan syarahnya nazam karya Syekhul Islam. Jadi yang ke orang kalau dia sudah punya wawasan yang luas, wawasan yang komprehensif tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i,
kadang ketika berjumpa dengan persoalan dia sudah mengerti tentang pola kan, pola pemikiran Imam Syafi'i. Jadi kadang langsung nyambung. Apalagi kalau dia cerdas dan itu sudah mendarah daging. Jadi orang kalau dia cerdas, misalnya sudah terbiasa dia baca kitab kan. Kalau kita tidak terbiasa baca kitab, waktu jumpa dengan kitab-kitab yang payah, itu kadang waktu telaah itu otak itu harus bekerja ekstra keras kan. Tapi orang kalau sudah terbiasa dengan kitab itu frekuensi berpikir dia justru menurun, karena itu sudah mudah, dia terbiasa dengan itu. Kenapa frekuensi berpikirnya itu menurun? Apakah dia tidak mampu? Tidak, karena sudah santai dia baca. Nah, seperti Syekhuna Az-Ziyadi, begitu orang tanya langsung nyambung. Kan? Tidak pakai pikir panjang. Enggak. Tambihun kun tambahan. Yatajihu, benar oleh tidak sah solat orang yang membawa sesuatu daripada ini madhkura, ini benda-benda tersebut. Benda-benda tersebut yaitu apa tadi, keju yang ada enzim bernajis, ataupun yang tembikar-tembikar tadi, ataupun batu bata. Dia sholat bawa batu bata, tentu bukan batu bata utuh kan. Dia sholat ada serpihan batu bata itu, yang batu bata yang sudah hancur, dia bawa dalam sholat kan. Hanya gimana nyahana sah tema nyangka sah temayang karena sah tema. Kenapa nasah temayang? Karena la darurata, tiada keadaan darurat padanya, padanya madhkurat. Tiada keadaan darurat padanya madhkurat pada ketika itu dia bawa, apanya yang darurat di situ? Nah, ada keadaan darurat di situ. Sesuai dengan yang sebanding daripada perkataan Gurekamu Ar-Ramli. Apa kata Gurekamu Ramli? Bahwa butlani sholati hamil khubzil ma'fu'an, batu temayang orang yang membawa roti yang dimaafkan daripadanya roti. Roti yang dimaafkan artinya roti yang berarti pembuatannya itu ada unsur najis. Cuman sudah umum balwa. Sehingga kalau mau cari roti-roti yang higienis dan suci, bikin sendiri. Bikin sendiri di mana? Ya udah beli roti-roti yang umum balwa lagi nyanan. Rotinya gimana makfuan rotinya. Cuman kalau dia bawa roti dalam sholat, dia bawa roti itu nyangka anasah temayang. Faraji'hu wa harrirhu, maka periksa kembali, pelajari kembali, murajaah olehmu akan ia madhkur kan, pemadhkuran yaitu hanasah temayang hamil dan seterusnya, wa harrirhu, dan verifikasi olehmu, periksa olehmu akan ia madhkur. Faraun bermula ini itu nakeh tapoh cabang mata najasa minal ma'i'i, bermula ma yang bernajis ia, pema nyatalah daripada cairan. Itu wajib oleh menumpahkannya ma berupa cairan yang itu wajib buang itu. Wajib buang, wajib tumpahkan. Itu minyak kelapa itu 1 drum yang kibanan udah jatuh tai cecak, buanglah. Mau bikin apa lagi itu? Menjual tidak boleh karena syarat mabi barang yang dijual itu suci. Nyo air jika air najis kan, karena tidak bisa disuci. Tumpahkan berarti wajib menumpahkan selama lam yuntafa bi, tidak dapat dimanfaatkan dengannya cairan yang bernajis. Memanfaatkan untuk apa? Tidak dapat dimanfaatkan.
pada minum binatang-binatang ataupun wukudin ataupun bahan bakar. Tapi kalau bisa jadi bahan bakar, saya kalau sekarang kan Pertalite katanya sudah dicampur etanol, banyak orang yang mengeluh Pertalite campur etanol 10% atau 50%. Nah ini misalnya dia bisa bikin apa biosolar hasil dari apa minyak sawit. Ini masalahnya minyak sawitnya ini sudah kena tai cecak ataupun sudah bernajis, tapi kan masih bisa untuk bahan bakar. Masih bisa untuk bahan bakar, bisa dijadikan biosolar, biosolar lah. Tapi kalau tidak bisa lagi ya ditumpahkan, dibuang. Aw nahwi dzalik ataupun seumpama demikian. Wa minhu aslun tanajjasa, sebagian daripadanya cairan yang bernajis itu madu yang tanajjasa, madu yang bernajis ya madu. Jadi madunya 1 liter ataupun madunya 1 drum, jatuh tai cecak di situ. Yang gibahannya nah mungkin bersucile ya. Jadi payah buang ke kurung baru 1 drum. Jadi yang kibanan kalau bisa dimanfaatkan maka dimanfaatkan. Manfaatkan bagaimana? Fayusqa linahli, maka diminumkan ia madu yang bernajis untuk lebah. Kalau sudah bernajis tidak bisa dikonsumsi manusia karena najis, udahlah diminumkan untuk lebah. Wala yatanajjasu asluha ba'dahu, dan tidak bernajis oleh madunya lebah setelahnya minum. Jadi madu yang sudah bernajis didaur ulang. Gimana cara daur ulang? Berarti itu recycle. Recycle honey. Madu daur gimana madu daur ulang? Madu bernajis. Udahlah jadi minuman lebah. Lebah nanti minum kan diproduksi dalam tubuh dia, keluarnya itu madu yang keluar lagi yang gimana? Yang konsumsi ya. Anda harus wallahu a'lam bisawab.